Sejarah multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Multikulturalisme terbentuk dari 3 kata, yaitu multi, kultur, dan isme. Secara hakiki, multikulturalisme terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik. Sejarah multikulturalisme adalah sejarah yang majemuk. Multikulturalisme lahir karena kebutuhan akan pengakuan, the need of recognition akan kemajemukan budaya yang dimiliki. Istilah multikulturalisme pertama kali digunakan di Kanada sekitar tahun 1950. Amerika, Kanada, dan Australia adalah contoh negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori multikulturalisme. Melia Budianta mengatakan, multikulturalisme diawali dengan teori melting pot yang diwacanakan oleh J. Hector, seorang imigran dari Norwegia. Perkembangan multikulturalisme di Indonesia berbeda dengan multikulturalisme di beberapa negara di dunia. Multikulturalisme di Indonesia sangat berkaitan dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Multikulturalisme di Indonesia dimulai ketika ide kebangsaan ditampilkan dan ketika dimulainya upaya-upaya membangun usaha negara di mana para pemuda yang mewakili daerah-daerah di Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda seperti Yong Sumatera, Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon, dan unsur-unsur pemuda lainnya terlibat di dalam kegiatan pergerakan kemerdekaan yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Multikultural tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 32. Pada masa Orde Baru, yaitu pada zaman Soeharto, terjadi pengabaian terhadap kekayaan kebinekaan, terlebih lagi dalam pendidikan. Masyarakat ingin identitas keragamannya ditunjukkan dan terciptanya kehidupan demokrasi. Sebagai sebuah ide, pendidikan multikultural dibahas pertama kali di Amerika dan sejumlah negara Eropa pada tahun 1960, yang ditandai dengan munculnya gerakan Civil Rights Movement, di mana tuntutan gerakan ini adalah agar diperhatikannya hak-hak sipil untuk mengurangi diskriminasi di lingkungan, seperti dalam lingkungan pendidikan. Sejak jatuhnya Soeharto yang diikuti dengan terjadinya masa yang disebut era reformasi, pada masa ini Indonesia mengalami masa disintegrasi. Era reformasi mengangkat kembali wacana pendidikan multikultural sebagai bentuk kekuatan yang dimiliki Indonesia. Pada masa ini, adanya peninjauan kembali mengenai kurikulum di sekolah dari setiap tingkat dengan mengembangkan adanya multikultural. Selain itu juga adanya otonomisasi pendidikan yang beralih ke daerah, di mana daerah adalah tempat pengembangan kebudayaan Indonesia yang banyak. 4 fase yang harus dilalui pendidikan multikultural adalah 1. Upaya mempersatukan kajian etnis pada setiap kurikulum. 2. Pendidikan multietnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan. 3. Kelompok marginal lainnya seperti perempuan, orang cacat menuntut perubahan dalam pendidikan. 4. Perkembangan teori, riset, dan praktek perhatian hubungan antara ras, kelamin, dan kelas menghasilkan tujuan. Para teoritisi dan pendidik mengakui adanya keragaman agama, etnis, dan budaya masyarakat suatu bangsa.